Bayangkan sebuah panggung besar, cahaya sorot menyorot ke satu titik, dan titik itu bukan Eropa, bukan Amerika Selatan, melainkan Indonesia. Sesuatu yang tak pernah diprediksi terjadi. 6 negara raksasa sepak bola dunia, Brazil, Argentina, Inggris, Belanda, Prancis, dan Spanyol, secara bersamaan mengirimkan minat resmi untuk tampil di FIFA Series 2026 di Indonesia. 2 tokoh besar sepak bola dunia, Alexander Ceferin dari UEFA dan Alejandro Dominguez dari CONMEBOL, bahkan mengaku kaget, heran, dan penuh tanda tanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa negara-negara besar yang biasanya hanya fokus pada laga prestisius tiba-tiba tertarik dengan Indonesia? Mari kita kupas semuanya sampai tuntas. Tonton hingga selesai. Giovanni van Bronckhorst, legenda sepak bola Belanda, mantan kapten Barcelona, dan kini staf pelatih Liverpool, dikabarkan semakin dekat untuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Awalnya hanya rumor, hanya bisikan kecil di antara media. Tapi hari ini, kabar itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih serius. Mari kita bahas semuanya dengan lengkap dan jelas. Simak sampai selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Bayangkan sebuah panggung besar, cahaya sorot menyorot ke satu titik, dan titik itu bukan Eropa, bukan Amerika Selatan, melainkan Indonesia. Sesuatu yang tak pernah diprediksi terjadi. 6 negara raksasa sepak bola dunia, Brazil, Argentina, Inggris, Belanda, Prancis, dan Spanyol, secara bersamaan mengirimkan minat resmi untuk tampil di FIFA Series 2026 di Indonesia. 2 tokoh besar sepak bola dunia, Alexander Ceferin dari UEFA dan Alejandro Dominguez dari CONMEBOL, bahkan mengaku kaget, heran, dan penuh tanda tanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa negara-negara besar yang biasanya hanya fokus pada laga prestisius tiba-tiba tertarik dengan Indonesia? Mari kita kupas semuanya sampai tuntas. Tonton hingga selesai. Kabar ini pertama kali muncul dari laporan internal FIFA Series. Di dalam laporan itu tertulis jelas, 6 negara elit dunia menyatakan minat yang sama. Alasannya pun identik. Kami penasaran dengan atmosfer sepak bola di Indonesia. Kalimat yang sederhana tetapi dampaknya luar biasa. Biasanya negara-negara besar memiliki jadwal padat, jadwal yang harus disusun bertahun-tahun sebelumnya. Mereka hanya mau datang ke negara yang bisa memberi nilai tinggi, entah finansial, persiapan turnamen, atau rating pertandingan. Tapi kali ini alasan mereka hanya satu, atmosfer. Dan atmosfer itu adalah milik Indonesia. Dalam konferensi internal FIFA yang bocor ke media, Alexander Ceferin dikabarkan sempat berkata, "Saya tidak mengira negara-negara besar ini akan berlomba-lomba ke Indonesia. Ini di luar prediksi dan jujur saja menimbulkan banyak pertanyaan." Sebuah kalimat yang langsung menyebar dan menjadi bahan perbincangan global. Kalimat ini menunjukkan 2 hal. Ia terkejut karena minat ini bukan hal biasa. Ia bingung karena ada sesuatu di Indonesia yang ternyata tidak dipahami para pejabat Eropa. Bagi sebagian pengamat, Ceferin adalah bentuk syok dari Eropa yang terbiasa menjadi pusat perhatian. Ketika tiba-tiba pusat itu berpindah ke Asia Tenggara, tentu saja menimbulkan tanda tanya. Di sisi lain, Presiden CONMEBOL Alejandro Dominguez terlihat lebih santai, tetapi tetap terpancing rasa heran. Ia berkata, Brazil dan Argentina saja sudah luar biasa. Tapi ketika Inggris, Prancis, Belanda, dan Spanyol ikut datang, ini seperti magnet baru di Asia. Kita perlu meninjau apa yang membuat mereka begitu tertarik. Kalimat Dominguez ini mengandung pengakuan, meski halus, bahwa Indonesia sedang menjadi pusat gravitasi baru dalam dunia sepak bola. Magnet itu muncul bukan dari fasilitas, bukan dari ranking, tetapi dari atmosfer supporter, sesuatu yang tidak bisa dibeli atau dibuat instan. Pernyataan kedua tokoh itu membuat panas ruang diskusi internal FIFA. Media internasional ikut mengutip dan memanaskan suasana. Pengamat sepak bola global mulai berbicara.
Mengapa negara besar tiba-tiba tertarik pada Indonesia? Apakah ini soal market baru? Ataukah karena atmosfer supporter Indonesia yang sering viral di dunia? Sementara itu, Presiden FIFA mencoba menenangkan semua pihak. Dalam konferensi pers di Zurich, ia berkata, tidak ada yang salah dengan minat besar terhadap Indonesia. Ini menunjukkan bahwa sepak bola semakin global. Kami mendukung penuh Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Series 2026. Ia bahkan menambahkan, atmosfer sepak bola mereka adalah salah satu yang paling hidup di dunia. Pernyataan ini adalah bentuk legitimasi resmi. FIFA mengakui bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan atmosfer sepak bola paling hidup di planet ini. Sebuah kalimat yang dulu terasa mustahil, kini menjadi kenyataan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya angkat bicara. Dan seperti biasa, ia menjawab dengan ketegasan yang membuat publik Indonesia tersenyum bangga. Ia berkata, kalau ada yang terkejut biarkan saja. Sepak bola Indonesia sudah lama membuktikan bahwa atmosfernya kelas dunia. Sebuah kalimat yang sederhana tapi penuh makna. Lalu ia menambahkan, kalau ada 6 negara besar ingin datang, itu karena mereka tahu Indonesia punya energi yang tidak dimiliki negara lain. Erick mengirim pesan jelas, Indonesia bukan negara kecil yang tak sengaja mendapatkan perhatian. Indonesia layak menjadi pusat perhatian. Ia menutup dengan kalimat, kami siap menyambut siapapun. Yang penting semuanya datang untuk sepak bola dan menghargai para supporter. Ini bukan sekedar jawaban. Ini adalah tantangan sekaligus undangan untuk dunia sepak bola internasional. Mari kita uraikan mengapa negara-negara raksasa tertarik. 1. Atmosfer supporter Indonesia termasuk yang terbaik di dunia. Tribun penuh, yel-yel menggema, fanatisme yang loyal, antusiasme tanpa henti. Video supporter Indonesia sering viral dan ditonton puluhan juta kali. Yang kedua, pasar Asia Tenggara sedang naik pesat. Brand global, sponsor, dan federasi sepak bola mulai melirik Asia Tenggara sebagai pasar masa depan. Yang ketiga, infrastruktur yang mulai berkembang. Indonesia telah membangun stadion-stadion berkualitas tinggi. Yang keempat, strategi FIFA mengglobalisasi sepak bola. FIFA ingin memperluas pengaruhnya ke negara yang memiliki potensi besar. Dan yang kelima, kesempatan bagi negara besar untuk memperluas fanbase. Bermain di Indonesia berarti tampil di depan jutaan fans baru. Jika semua berjalan lancar, Indonesia akan mendapatkan hal ini. Yang pertama, exposure global. Pertandingan dengan negara raksasa akan disiarkan ke seluruh dunia. Yang kedua, keuntungan ekonomi. Pariwisata, sponsor, dan industri sepak bola lokal akan meroket. Yang ketiga, pengalaman berharga untuk pemain timnas. Melawan tim besar adalah pengalaman yang tidak bisa dibeli. Yang keempat, meningkatkan posisi Indonesia dalam ekosistem sepak bola internasional. Ini bisa menjadi langkah besar menuju turnamen yang lebih prestisius. Pertanyaan sekarang adalah, apakah ini akan menjadi titik balik sepak bola Indonesia? Apakah kehadiran negara-negara besar akan membuka jalan menuju Piala Dunia U17 yang sukses dilanjutkan? Piala Asia yang lebih kompetitif? Atau bahkan suatu hari Piala Dunia untuk Indonesia? Tidak ada yang tahu. Namun satu hal pasti, sorotan dunia sekarang tertuju ke Indonesia. Dan sorotan itu tidak datang dari belas kasihan, tapi dari kekaguman. Keinginan 6 negara raksasa untuk datang ke Indonesia bukan kebetulan. Ini adalah tanda. Tanda bahwa Indonesia mulai diperhitungkan. Tanda bahwa sepak bola kita memiliki kekuatan yang tidak dimiliki negara lain. Gairah tanpa batas dari para supporter. Dan jika semua berjalan baik, FIFA Series 2026 bisa menjadi sejarah baru. Sejarah ketika dunia akhirnya melihat dan berkata, inilah Indonesia. Tanah dengan atmosfer sepak bola paling hidup di dunia. Waktu yang akan menjawab. Giovanni van Bronckhorst, legenda sepak bola Belanda, mantan kapten Barcelona, dan kini staf pelatih Liverpool, dikabarkan semakin dekat untuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Awalnya hanya rumor, hanya bisikan kecil di antara media. Tapi hari ini, kabar itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih serius. Mari kita bahas semuanya dengan lengkap dan jelas. Simak sampai selesai. Nama Giovanni van Bronckhorst sebenarnya sudah beberapa kali muncul dalam bursa calon pelatih timnas Indonesia. Tapi kali ini berbeda,
karena kabarnya datang dari media besar, Sky Sports, media yang tidak sembarangan menerbitkan rumor. Jurnalis Sky Sports, Darmel Sheth, melalui akun X pribadinya membuat pernyataan yang langsung meledak. Van Bronckhorst berpeluang menjadi pelatih kepala timnas Indonesia. Hanya satu kalimat, tapi efeknya luar biasa. Publik Inggris, Belanda, bahkan Indonesia langsung heboh. Namun bagian menariknya bukan itu. Yang membuat rumor ini panas adalah sesuatu yang terjadi di Liverpool. Menurut Sky Sports, Liverpool tiba-tiba bergerak cepat mencari asisten pelatih baru. Gerakannya bukan spekulasi, bukan rumor kosong. Mereka sudah melakukan wawancara. Dan sosok yang diwawancarai itu adalah John Herdman, mantan pelatih timnas Kanada. Pertanyaannya sederhana, kenapa Liverpool mencari pengganti kalau tidak ada yang akan pergi? Jawabannya mengarah ke satu nama, Giovanni Van Bronckhorst. Ini memperkuat dugaan bahwa Gio benar-benar bersiap meninggalkan Liverpool untuk mengambil peran baru sebagai pelatih tim nasional. John Herdman bukan pelatih sembarangan. Ia membawa Kanada tampil kembali ke Piala Dunia. Ia dikenal memiliki karakter pekerja keras, dan ia adalah tipe pelatih yang cocok menjadi tangan kanan dalam klub besar. Jika Liverpool sudah mewawancarai Herdman, itu berarti proses mencari pengganti Van Bronckhorst telah dimulai. Dan dalam dunia sepak bola, ketika klub besar sudah mulai mencari pengganti, biasanya keputusan utama hanya tinggal menunggu waktu. Media lain, Racing the Cup, menambahkan informasi lain yang tak kalah menarik. Mereka menyebut bahwa Dirk Kuyt, legenda Liverpool dan ikon Feyenoord, masuk dalam daftar kandidat asisten pelatih baru. Kuyt memang sedang melatih FC Dordrecht, namun performanya belum stabil. Kesempatan kembali ke Liverpool bisa menjadi pilihan logis untuk menyelamatkan karirnya. Yang menarik adalah nama Kuyt muncul bersamaan dengan rumor henggangnya Gio. Artinya, semakin jelas bahwa Liverpool benar-benar mengantisipasi kepergian Van Bronckhorst. Semakin jelas pula bahwa rumor kepindahan Gio ke Indonesia bukan angin kosong. Mari kita lihat secara objektif, kenapa nama Giovanni Van Bronckhorst cocok untuk Indonesia. 1. Pengalaman elit. Mantan pelatih Feyenoord pernah mengalahkan Ajax dalam perebutan gelar juara Eredivisie. 2. Mantan pemain kelas dunia, main di Barcelona, Arsenal, dan timnas Belanda. Pengalaman seperti ini penting untuk membangun kultur profesional di timnas. 3. Ahli membina pemain muda. Gio dikenal sebagai pelatih yang sangat baik dalam mengembangkan bakat muda, cocok untuk generasi emas Indonesia yang mulai muncul sekarang. 4. Gaya permainan yang cocok. Gio memiliki pendekatan taktik yang fleksibel, bisa bermain ball possession, bisa bermain counter cepat. Ini cocok dengan karakter pemain Indonesia yang lincah dan energik. Jika rumor ini benar, maka ada beberapa dampak besar. 1. Reputasi Indonesia melonjak. Pelatih dengan pengalaman Eropa dan gelar juara akan membuat mata dunia menoleh. 2. Standar latihan meningkat. Metode pelatihan Eropa akan masuk ke timnas. 3. Menarik minat pemain diaspora. Pemain keturunan Eropa akan semakin percaya diri bergabung. 4. Meningkatkan keyakinan federasi dan supporter. PSSI menunjukkan keseriusan membawa Indonesia naik level. Ada beberapa hal yang membuat Indonesia menarik bagi seorang pelatih Eropa. Fanbase yang luar biasa besar, proyek jangka panjang dengan peluang besar, kebangkitan sepak bola Asia Tenggara, dukungan pemerintah dan federasi, atmosfer pertandingan yang unik. Banyak pelatih dunia mengatakan hal yang sama. Indonesia memiliki energi sepak bola yang tidak ada di negara lain. Jika kita merangkai potongan-potongan itu, satu kesimpulan besar terbentuk. Peluang Gio ke Indonesia memang sangat besar. Bukan sekedar rumor, bukan berita sensasional. Ini adalah proses nyata yang sedang berjalan. Agar proses ini mulus, PSSI perlu menyusun kontrak yang jelas, menyediakan fasilitas pelatihan modern, menjamin independensi pelatih dalam memilih pemain, menyusun proyek jangka panjang, bukan hanya target instan. Jika semua ini dipenuhi, Giovanni bisa menjadi pelatih yang membawa Indonesia ke level yang belum pernah dicapai sebelumnya. Pengumuman resmi biasanya keluar setelah pelatih lama dilepas. Kontrak dinegosiasikan, klub menyiapkan pengganti. Karena Liverpool sudah mulai proses menggantikan Giovanni, ini artinya pengumuman resmi mungkin tinggal menunggu hitungan minggu atau bahkan hari. Ketika nama Indonesia muncul di antara laporan media Eropa, ketika klub sebesar Liverpool terlibat dalam situasi ini, ketika legenda sepak bola Belanda masuk dalam radar timnas,
kita hanya bisa berkata satu hal. Sepak bola Indonesia sedang berada di persimpangan sejarah. Apakah Giovanni Van Bronckhorst akan menjadi pelatih timnas Indonesia berikutnya? Apakah ini awal dari era baru Garuda? Tulis di kolom komentar. Ini baru mantap. Respons dingin sang pelatih Akira Higashiyama terhadap polemik pemain diaspora dan tentunya bagaimana negara-negara ASEAN langsung nyinyir ketika mengetahui Indonesia punya banyak pemain diaspora di skuadnya. Ini bukan sekedar cerita bola, ini tentang kepercayaan, strategi, dan masa depan timnas putri Indonesia. Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai habis, karena kita akan membedah semuanya secara lengkap. Pertandingan Indonesia versus Nepal pada Rabu 26 November 2025 sebenarnya diprediksi akan berjalan mudah. Tapi kenyataannya tidak semudah itu, Ferguson. Indonesia tertinggal lebih dulu, permainan Nepal sangat bertahan, dan tim Garuda Pertiwi sempat kesulitan menembus pertahanan mereka. Namun perlahan, terutama di babak kedua, timnas putri bangkit. Umpan-umpan mulai hidup, pergerakan mulai cair, dan mentalitas pemain muda kita menunjukkan taringnya. Hingga akhirnya gol kemenangan itu datang, dan Indonesia berbalik unggul. Seluruh bangku cadangan melonjak, para pemain muda saling memeluk, wajah mereka memancarkan kelegaan dan keyakinan. Tapi, ada satu sosok yang ekspresinya justru datar, tenang, bahkan hampir dingin. Pelatih Akira Higashiyama. Ya, Akira, pria asal Jepang yang menjadi arsitek baru timnas putri Indonesia. Dan disinilah drama sesungguhnya dimulai. Setelah pertandingan berakhir, wartawan berbondong-bondong mendekati meja konferensi pers. Pertanyaan pertama yang meluncur bukan soal strategi, bukan soal comeback, bukan soal penyelamatan kiper muda. Pertanyaannya adalah, Coach, kenapa pemain-pemain diaspora tidak dimainkan? Bahkan dicoret dari daftar susunan pemain. Dan semua orang menahan napas, karena daftar pemain diaspora yang dicoret bukan sembarangan. Mereka adalah Iris de Roo, Claudia Scheinemann, Isabel Notet, Isabel Kopp, Isa Warps, Felicia de Zeeuw, nama-nama yang selama ini disebut-sebut sebagai masa depan sepak bola putri Indonesia, pemain yang berkarir di liga luar negeri yang digadang-gadang akan meningkatkan kualitas tim. Namun di laga ini tidak satu pun dimainkan. Bahkan hanya Emily Nahon yang tampil sebagai starter dari kelompok diaspora. Wartawan berharap jawaban panjang. Tapi apa jawaban Akira? Dingin, singkat, tanpa basa-basi. Mari kita berbicara dengan pemain yang ada. Untuk pemain diaspora, mungkin kita akan mainkan di pertandingan selanjutnya. Hening sejenak. Beberapa wartawan saling pandang. Jawabannya benar-benar misterius. Apakah ini strategi? Apakah ini tes mental? Atau ada sesuatu yang sedang ia bangun? Yang jelas, Akira tidak ingin membahas alasan memarkir pemain diaspora. Ia tidak ingin membuka kotak Pandora. Sekarang mari kita bahas beberapa kemungkinan. 1. Uji coba pemain muda. Akira terang-terangan mengatakan bahwa ia ingin memberi kesempatan kepada pemain muda. Buktinya, ia memainkan kiper 15 tahun, Aleana Ayu Arumi yang tampil luar biasa dan mencatat beberapa penyelamatan krusial. Akira bahkan memujinya, Aleana fantastik, masih 15 tahun, dan ini bukti banyak pemain Indonesia yang potensial. Artinya, Akira ingin membuktikan bahwa pemain lokal pun punya kualitas, bahwa Indonesia tidak harus bergantung pada pemain diaspora semata. 2. Menjaga keharmonisan tim. Ketika terlalu banyak pemain luar negeri masuk, sering muncul kecanggungan antara pemain lokal dan diaspora. Perbedaan bahasa, budaya, bahkan gaya bermain. Mungkin, Akira ingin memastikan tim lokal mendapat kepercayaan dulu sebelum mencampur skuad. 3. Menguji kesiapan psikologis diaspora. Ada teori yang lebih ekstrim. Akira sengaja memberi kejutan agar para diaspora tidak merasa tempatnya aman. Di sepak bola profesional,
Hal seperti ini sering terjadi. Pemain harus membuktikan diri, bukan hanya datang dengan reputasi. Entah benar atau tidak, yang jelas, jawaban dingin Akira menandakan bahwa ia tak mau menjelaskan strategi internalnya. Inilah bagian yang tidak kalah menarik. Begitu tahu Indonesia punya gelombang pemain diaspora baru, beberapa negara ASEAN langsung nyinyir. Komentar-komentar yang muncul di media sosial dari supporter, bahkan beberapa analis sepak bola ASEAN, "Oh, Indonesia sekarang ikut copy-paste strategi Filipina nih. Kalau pemain asli nggak bisa berkembang, ya impor saja. Berani juga ya Indonesia main di jalur diaspora? Nanti kalau menang bilangnya prestasi padahal pemainnya bukan hasil pembinaan lokal." Bahkan ada yang mengatakan, timnas putri Indonesia sudah seperti Eropa KW. Padahal kenyataannya, hampir semua negara ASEAN sudah melakukan ini. Filipina, mayoritas skuad diaspora. Thailand, punya beberapa pemain dari luar negeri. Vietnam, mulai mencari talenta di luar negeri. Singapura dan Malaysia juga mulai membuka pintu. Tapi ketika Indonesia melakukan hal yang sama, tiba-tiba jadi bahan gosip. Kenapa? Karena Indonesia punya pasar fanbase yang besar, media dan publik mudah meledak, sehingga apapun yang dilakukan Indonesia cepat menjadi sorotan. Dan kemenangan comeback atas Nepal tanpa menggunakan diaspora justru membuat negara ASEAN bertanya-tanya, "Loh, jadi mereka memang nggak butuh diaspora nih?" Ini membuat situasi makin panas. Di balik layar, situasi di timnas putri sebenarnya cukup harmonis. Para pemain lokal mengaku senang diberi kepercayaan. Pemain diaspora pun dikabarkan menerima keputusan pelatih tanpa drama. Mereka profesional. Namun tetap ada rasa penasaran, kapan kami dimainkan? Apakah pertandingan melawan Taiwan jadi kesempatan kami? Dan benar, Akira berkata, untuk pemain diaspora, mungkin kita akan mainkan di pertandingan selanjutnya lawan Taiwan. Kata mungkin inilah yang membuat semuanya menggantung. Akira juga menegaskan bahwa pertandingan melawan Taiwan adalah laga balas dendam. Sebelumnya Indonesia kalah 2-0 dari Taiwan. Kini, dengan kepercayaan diri yang meningkat setelah mengalahkan Nepal, Akira ingin membalas kekalahan itu. Namun menariknya, ia mengaku, "Saya masih tidak tahu bagaimana Taiwan bermain sekarang." Ini menunjukkan bahwa Akira tidak ingin terlalu fokus pada lawan. Ia ingin fokus pada identitas timnya sendiri. Pertanyaannya, apakah diaspora akan dimainkan di laga balas dendam ini? Jika iya, artinya melawan Nepal hanyalah uji coba skuad lokal. Jika tidak, maka bakal muncul drama baru lagi. Jika kita rangkum, Akira sebenarnya sedang membangun pondasi jangka panjang. Strateginya tampak seperti ini. Fokus pada pembinaan lokal. Pemain muda diberi panggung besar. Kiper 15 tahun debut, itu luar biasa. Diaspora sebagai senjata cadangan. Mereka akan dimainkan di laga-laga penting, bukan uji coba seperti Nepal. Membentuk mental juara. Pemain lokal harus percaya diri dulu sebelum digabung dengan diaspora. Menghindari ketergantungan diaspora. Jika timnas putri terlalu bergantung pada diaspora, pembinaan lokal bisa stagnan. Akira ingin menciptakan keseimbangan. Pemain lokal berkembang, diaspora memberi lonjakan kualitas. Jawaban dingin Akira bukan berarti ia marah, bingung, atau tak punya rencana. Justru sebaliknya, ia sengaja menutup informasi supaya strategi tim tidak terbaca lawan. Ia ingin fokus pada pemain yang tampil hari itu. Ia tidak mau membuat drama soal diaspora. Dan hasilnya, kemenangan comeback, debut kiper 15 tahun yang fenomenal, kepercayaan diri tim meningkat, dan polemik diaspora membuat media makin ramai membicarakan sepak bola putri Indonesia, sesuatu yang justru bagus untuk eksposur mereka. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah keputusan Akira memarkir pemain diaspora itu tepat? Atau justru membingungkan? Dan apakah negara-negara ASEAN terlalu baper dengan perkembangan timnas putri Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka analisis seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe.
Alhamdulillah, persiapan terakhir Timnas Putri Indonesia sebelum berangkat ke SEA Games 2025, termasuk bagaimana mereka akan meladeni Chinese Taipei di laga uji coba, serta pesan sang kapten muda, Ghea Yumanda, yang benar-benar menyentuh dan penuh makna. Siapkan camilan dan duduk yang nyaman, karena kisah kali ini bakal panjang, lengkap, dan seru untuk diikuti sampai akhir. Desember 2025 tinggal hitungan hari. SEA Games di Thailand sudah menunggu, dan Timnas Putri Indonesia menjadi salah satu tim yang paling ditunggu penampilannya. Kenapa? Karena kali ini Garuda Pertiwi datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bertarung, berjuang, dan mencuri kejutan. Timnas Putri Indonesia tergabung di grup A bersama Thailand, tuan rumah, sekaligus salah satu raksasa sepak bola putri ASEAN, Singapura, dan Kamboja. Grup yang tidak mudah, grup yang penuh tantangan. Tapi justru itu yang membuat persiapan mereka harus maksimal mungkin. Dan salah satu bentuk persiapan penting itu adalah 2 laga uji coba internasional yang mereka jalani di Stadion Maguwo Harjo, Sleman. Rabu 26 November 2025, Garuda Pertiwi menjajal kekuatan dengan melawan Timnas Putri Nepal. Meski ranking FIFA Nepal berada di posisi 89, jauh di atas Indonesia yang berada di ranking 106, Timnas Putri Indonesia tampil mengejutkan. Pertandingan berjalan sengit. Nepal lebih dulu unggul, tapi mental dan determinasi para pemain Indonesia tidak runtuh. Hingga akhirnya, 2 pemain muda menjawab tantangan itu. Ghea Yumanda, sang bek muda yang kini menjadi kapten, serta Aulia Al-Mabruroh, pemain yang terus berkembang pesat. 2 gol ini mengantar Indonesia menang 2-1, dan kemenangan itu terasa sangat spesial. Bukan karena skor semata, tapi karena ini adalah bukti bahwa progres tim benar-benar mulai terlihat. Ini modal berharga sebelum menghadapi tim yang jauh lebih kuat, Chinese Taipei. Sabtu 29 November 2025 pukul 19.30 WIB, Indonesia kembali turun ke lapangan yang sama, Stadion Maguwo Harjo. Tapi kali ini lawannya jauh lebih berat, sangat berat. Chinese Taipei peringkat 42 dunia, salah satu negara Asia Timur yang punya tradisi kuat di sepak bola putri. Ini bukan uji coba biasa, ini adalah ujian mental, ujian taktik, ujian kesiapan sebelum berangkat ke perang sesungguhnya di SEA Games. Pelatih Timnas Putri Indonesia, Akira Higashiyama, membawa 36 pemain, gabungan pemain senior, U20, dan U17. Tim besar, tim muda, tim yang penuh dengan energi dan ambisi. Dari pemain diaspora hingga pemain lokal hasil pembinaan, semuanya diikutsertakan untuk memilih susunan terbaik. Sebelum uji coba ini, skuad Garuda Pertiwi telah menghabiskan waktu yang sangat panjang di Yogyakarta. Sejak Oktober, mereka menjalani pemusatan latihan intensif, latihan taktik, fisik, pemahaman formasi, dan tentu saja membangun chemistry. Di lapangan keringat jatuh, di luar lapangan hubungan pemain makin dekat. Faktor ini sangat penting karena timnas kali ini diisi oleh kombinasi unik. Pemain senior yang matang, pemain U20 yang lapar pengalaman, hingga pemain U17 yang penuh energi. Dan menariknya, sang pelatih menunjuk sosok muda berusia 19 tahun sebagai kapten tim senior yang membawa kita ke bagian paling menarik dari cerita ini. Dalam sepak bola, jabatan kapten tidak sembarangan. Itu soal tanggung jawab, soal mentalitas, soal menjadi suara tim di lapangan. Dan pilihan jatuh kepada Ghea Yumanda, bek muda kelahiran Batam. Ghea sebelumnya memperkuat Timnas Putri U20, namun performanya, kedewasaannya dan wibawanya membuat Akira Higashiyama mempercayai ban kapten padanya. Ghea mengakui menjadi kapten itu berat. Dalam wawancara ia berkata, "Berat sih, tapi bisa. Semua senior support, baik senior maupun junior, semuanya mendukung. Jadi kita bersatu." Kalimat sederhana tapi maknanya besar. Di sini kita melihat satu hal, tim ini solid. Tidak ada gap senior-junior, tidak ada kasta-kastaan. Dan Ghea pun menambahkan, "Saya tidak membeda-bedakan kakak senior atau junior. Kita satu tim di lapangan maupun luar lapangan, saya berusaha kasih semangat yang baik buat tim." Inilah pemimpin yang dibutuhkan Indonesia, pemimpin yang tidak menjaga jarak, pemimpin yang merangkul. Dan inilah yang membuat tim semakin siap menghadapi Chinese Taipei. Setelah kemenangan dramatis melawan Nepal, Ghea memberikan pesan yang sangat jujur dan penuh kerendahan hati. Senang karena bisa menyamakan kedudukan, mencetak gol, dan membalikan keadaan. Tetap dukung kita ya buat pertandingan nanti hari Sabtu. Ucapan ini bukan hanya permintaan dukungan, ini juga gambaran mental tim. Mereka tahu lawan berikutnya jauh lebih berat, tapi mereka tidak takut.
Ghea sebagai kapten mewakili perasaan seluruh skuad. Senang boleh, tapi fokus harus tetap terjaga. Pertandingan kontra Chinese Taipei bukan pertandingan yang bisa dianggap enteng. Tim ini punya reputasi cepat, tertata, disiplin, dan terbiasa melawan tim-tim dengan level permainan tinggi. Ranking 42 dunia menunjukkan mereka ada jauh di atas Indonesia. Dan jika Garuda Pertiwi mampu memberikan perlawanan, bahkan mencuri hasil positif, itu akan menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia siap menghadapi SEA Games. Melawan Chinese Taipei adalah kesempatan emas untuk mengukur strategi, untuk melihat siapa yang siap sebagai starter, dan untuk menilai mental pemain saat menghadapi lawan berkualitas tinggi. Dari 2 uji coba ini terlihat bahwa Akira sedang melakukan 3 hal besar. Menggabungkan pengalaman dan energi muda, pemain senior sebagai stabilizer, pemain muda sebagai penopang masa depan. Menguji mental pemain dalam situasi sulit, mulai dari tertinggal melawan Nepal, hingga menghadapi tekanan Chinese Taipei. Mencari komposisi terbaik menuju SEA Games, karena di kelompok berat seperti Thailand dan Singapura, tidak ada ruang untuk kesalahan. Dan kepercayaan kepada pemain muda seperti Ghea adalah wujud dari visi jangka panjang itu. Sabtu malam, lampu Stadion Maguwo Harjo akan kembali menyala. Sorak-sorai supporter akan kembali terdengar. Dan di tengah lapangan, Ghea Yumanda dan kawan-kawan akan berdiri, membawa harapan 270 juta rakyat Indonesia. Apakah mereka bisa menahan gempuran Chinese Taipei? Apakah pemain muda akan kembali jadi pembeda? Apakah laga ini akan menjadi bukti bahwa Indonesia siap untuk bersaing di SEA Games? Semua pertanyaan itu akan terjawab di lapangan. Yang pasti, satu hal sudah jelas. Tim ini tidak datang untuk kalah. Tim ini datang untuk bertarung. Itulah kisah lengkap persiapan Timnas Putri Indonesia menjelang laga uji coba kontra Chinese Taipei dan komentar sang kapten Ghea Yumanda. Bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia bisa memberikan kejutan? Apakah Ghea sudah menjadi kapten yang tepat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update menarik lainnya.